teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kita akan belajar bersama-sama melanjutkan membahas atau kita bahas tentang ilmu pelayaran datar. Tidak berlama-lama lagi, ayo kita lanjutkan. Teman-teman, kita masih melanjutkan materi kita. Sekarang kita masuk di materi kita kali ini adalah haluan serong atau disebut juga haluan sembarang. Haluan serong itu sendiri adalah haluan yang arahnya bukan utara atau selatan atau timur atau barat, yang saya sudah jelaskan yang di video-video sebelumnya. Haluan serong ini sendiri juga disebut juga haluan sembarang. Nah, teman-teman, pada haluan serong, simpang pada haluan serong sama dengan jumlah simpang setiap menit, mulai dari lintang tolak sampai lintang tiba. Nanti saya akan jelaskan dengan gambar. Menghitung lintang menengah dengan diketahui lintang tempat tolak dan lintang tempat tiba. Artinya kita mencari lintang menengahnya, kita jumlahkan lintang tolaknya dan lintang tibanya, kemudian kita bagi dua, kita dapat lintang menengah. Nah, di sini ada gambar, teman-teman. Jadi di sini ibaratnya ini adalah sebagian dari lingkaran bumi. Di sini saya ambil contoh saja. Ini adalah haluan kita dari A ke B. Ini dalam lingkaran, tetapi di dalam peta laut akan berbentuk garis lurus dari A ke B. Jadi pada haluan serong, simpang pada haluan serong, jumlah simpang setiap menit mulai dari lintang tolak, jumlah simpang setiap menit sampai lintang tiba. Jadi ini simpang. Kalau haluan timur barat, haluan utara selatan tidak ada simpang. Kalau haluan serong, disinilah posisi simpang dari titik E ke titik B. Ini adalah jajar. Ini teman-teman jajar. Ini adalah derajah, teman-teman. Jadi E, K adalah ekuator. Di sini posisi sebelah kiri kalau di peta atau kanan adalah perbedaan lintang, sedangkan bagian bawah atau atas adalah perbedaan bujur. Nah, di sini dalam bentuk bulat, kelihatan seperti benda datar. Nah, di sini peta atau peta laut, sebelah kiri atau kanan itu perbedaan lintang, di bawah atau di atas itu perbedaan bujur. Nah, simpang yang kita maksudkan di sini posisinya. Jadi ini lintang, ini bujur. Pada haluan serong ada perbedaan lintang. Di sini delta lintang atau seperti segitiga LI. Dan perbedaan bujur atau delta bujur. Segitiga, kita buat seperti segitiga bujur. Garis haluan yang memotong derajat-derajat dan jajar-jajar sehingga terjadi perubahan lintang dan bujur. Itulah haluan serong atau nanti kita sebut haluan loxodrome. Nanti di atas peta markator tetap seperti garis lurus, tetapi kalau di lingkaran bumi dia seperti melengkung. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya sampai di sini. Selanjutnya di sini akan saya jelaskan sedikit tentang haluan asimut, yang haluan yang lebih kecil dari 90 derajat. Jadi kita langsung saja. Haluan utara, selatan, barat, timur kita ubah atau diubah menjadi haluan asimut atau haluan yang lebih kecil dari 90 derajat. Jadi sini sebagai contoh gambar mata angin yang saya gambarkan. Kalau di peta mungkin saya bisa tunjukkan seperti ini, ada mawar pedoman, teman-teman. Di sini saya gambar seadanya saja untuk saya berikan penjelasan. Nanti ada contoh perhitungannya, kita akan masuk ke peta dan kita akan buktikan juga secara nyata di atas peta laut sesuai perhitungan dan sesuai praktek. Jadi di sini contoh ada mata angin, teman-teman. Arah utara ke atas yang jelas pasti 360 derajat. Arah kanan 90 derajat atau timur. Arah ke bawah 180 atau selatan.
arah di kiri 270 atau barat. Sini ada anak panahnya untuk mempermudah kita ingat. Nanti sebentar kita akan taruh namanya sesuai anak panah ini. Arah panah ke sini berarti namanya dari sini, kemudian ambil yang ke sini. Arah panah yang dari sini, kita ambil nama sini, kemudian yang di sini. Seperti itu teman-teman. Di sini ada beberapa contoh yang saya ambil. Misalnya contoh pertama, haluan 60 timur. Haluan utara 60 derajat timur. Berarti haluan dari sini ke arah kanan, ke timur, dari utara ke timur. Karena tidak lebih dari 90 derajat, jadi kita langsung saja bikin atau buat namanya atau azimutnya utara. Dari sini sesuai arah anak panah ini teman-teman. Utara 60 derajat timur. Jadi 60 derajat ini kira-kira di sini 45, 60 kira-kira di sini. Jadi arah ini adalah 60 derajat, hitung dari sini. Utara, timur 60 derajat. Kemudian contoh yang kedua. Haluan 120 derajat. Berarti utara 120 derajat timur. Berapakah cara untuk mendapatkan haluan azimutnya? Jadi sudah lebih dari 90. Sesuai arah anak panah ini kita kurangkan dengan arah selatan atau 180. Jadi 180 kita kurangi dengan utara timurnya 120, kita dapat 60. Nah teman-teman, jadi namanya dari sini sesuai arah panah ini selatan 60 timur. Kira-kira di sini teman-teman 120, 60. Di sini 135 ya arah tenggara. 135 ya. 120 kira-kira di sinilah. Ya 30 derajat lagi. Jadi 120 kira-kira di sini teman-teman. Di sini hitung dari sini 120 derajat. Dari sini ke arah sini adalah 60 derajat timur. Jadi selatan 60 timur. Contoh ketiga, haluan utara 210 derajat timur. Berapakah haluan azimutnya? Kita cari. Kemudian kita letakkan di sini. Kita kurangkan saja 210. Kita kurangi dengan 180, dapatnya 30 derajat. Jadi kira-kira 210 kira-kira di sini. 210 di sini, artinya dari sini sampai lingkaran sini itu 210. Sedangkan sisanya ini adalah 30 derajat. Berarti namanya ikut arah anak panah ini selatan 30 barat. Ini selatan 30 barat. Kemudian contoh keempat. Misalnya contoh haluan utara 305. Berarti kita ambil utara timur, kita ambil dari utara, putar terus sampai melewati 270 barat. Kemudian cara dapatkan nilainya berapakah azimutnya, sudut azimutnya. Untuk mendapatkan haluan utara timur, kita kurangkan saja 360 dan kita kurangkan dengan 305. Kita dapati 55 derajat utara. Ikut anak panah ini namanya pertama di depan adalah utara, kemudian namanya barat, 55 barat. Kira-kira kalau tengah-tengah sini 315. Berarti kalau 305 jatuhnya sekitar di sini. Kalau kita pakai mawar pedoman atau kompas langsung tepat kita dapati. Jadi kita arahnya sekitar 305 tuh di sini. Kira-kira 305 di sini. Sisanya ini adalah 55. Jadi 55 utara barat. Mungkin demikian teman-teman. Semoga bisa mudah dipahami. Seperti itu caranya untuk kita mendapatkan haluan azimutnya. Kita lanjut lagi. Kita sudah mulai masuk ke perhitungannya. Kita akan
hal ini teman-teman harus siapkan kalkulator biar cepat. Kalau misalnya ada daftar ilmu pelayaran atau DIP, saya juga akan tunjukkan bagaimana caranya menyelesaikan dengan cara memakai buku. Tetapi sekarang bukunya saya belum ada, belum saya miliki, masih cari-cari belum dapat. Jadi kita akan pakai secara perhitungan atau logaritma, kita pakai kalkulator. Perhitungan haluan dan jauh. Syarat-syarat haluan dan jauh atau perhitungannya adalah jika lintang tolak, ini lintang teman-teman, LTO adalah lintang tolak, dan LTI atau lintang tiba teman-teman. Jadi misalnya ini tolak A, di sini lintangnya, otomatis di sini bujurnya. Nah, di sini tiba, di sini utara atau selatan, timur atau barat, kita belum tahu sesuai hitungannya nanti. Jadi maksud saya lintang ini tolak dengan lintang tiba senama dalam arti yang ini namanya utara atau selatan, maka perbedaan lintang kalau senama ya teman-teman, kita kurangkan untuk mendapatkan perbedaan lintang di sini, delta lintang. Untuk mendapatkan ini tergantung selatan atau utara. Jadi untuk mendapat perbedaan lintang, kita kurangkan lintang tolak dan lintang tiba, kita kurangkan bila teman-teman lintang tolak lebih besar atau lebih kecil lintang tiba. Jadi kuncinya kita cari selisihnya. Berikut, jika lintang tolak dan lintang tiba tak senama berarti yang satunya utara, yang satunya selatan, maka perbedaan lintang itu sama dengan lintang tolak kita tambahkan dengan lintang tiba. Seperti itu teman-teman. Lanjut, jika bujur tolak, di sini bujur tolaknya teman-teman, jika bujur tolak dan bujur tiba senama dalam arti timur atau barat, di sini atau tibanya tolaknya barat, di sini barat, berarti senama, atau timur di sini timur, berarti senama. Maka kita kurangkan lagi bujur tolak, kita kurangkan bujur tiba. Apabila bujur tolak lebih besar atau lebih kecil, kita cari selisihnya. Jadi bujur tolak kita kurangkan, atau bujur timur atau bujur tiba, bujur tolak kita kurangkan yang bujur tiba, atau sebaliknya kita cari selisihnya. Kemudian jika bujur tolak dan bujur tiba tak senama, kalau tak senama berarti satunya barat, satunya timur, maka perbedaan bujur ya teman-teman, di sini perbedaan bujur seperti tadi ya, yang senama saya lupa tulis ini, perbedaan bujur kita tambahkan. Jadi bujur tolak kita tambahkan dengan bujur tiba, kita dapat perbedaan bujur. Untuk menyelesaikan soal-soal teman-teman, di sini kita akan membahas secara teori, tetapi nanti saya akan memberikan selanjutnya atau di video yang berikutnya saya akan memberikan contoh kita hitung di atas peta laut. Kalau kita mau mencari penyelesaian haluan dan jauh, nah, nanti kita buktikan dengan praktek. Di sini saya akan menjelaskan secara umum dulu rumusnya dan syaratnya, dan cara perhitungan secara teoritis. Nah, tetapi nanti kalau dalam praktek kita akan buktikan dengan menjangka langsung cari jarak dan menggeser paralel atau mister jajar, kita dapat haluan. Tetapi dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang teorinya dulu. Nanti secara perhitungan dan praktek nanti di video berikutnya. Rumusnya yang kita akan pakai adalah jauh. Untuk mendapatkan jauh nanti ada contoh soal. Itu rumusnya perbedaan lintang atau delta lintang kali sekan H atau haluan ya.
Jadi di sini nanti saya akan tunjukkan di dalam kalkulator sekan kosek tidak ada. Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan di kalkulator nanti. Jadi rumus ini yang harus kita pakai sekan H. Jauh sama dengan perbedaan lintang kali sekan H bila, ya teman-teman, nanti dalam perhitungan perbedaan lintang lebih besar daripada simpang. Nah, ini rumus dan persyaratannya nanti dalam perhitungan tergantung dari soal penyelesaian soalnya. Kedua, jauh sama dengan simpang kali kosek H atau sekan haluan bila simpang lebih besar daripada perbedaan lintang. Ingat, ini delta lintang, tergantung soalnya nanti. Jauh sama dengan yang ketiga, jauh sama dengan perbedaan lintang kali tangen H kosek haluan bila haluan lebih besar dari 85 derajat. Sebagai catatan, jauh dapat dihitung dengan logaritma pertama, teman-teman. Jadi di sini kalkulator yang kita fungsikan, karena untuk yang kedua, daftar ilmu pelayaran atau DIP dalam daftar 10 dan daftar 8 itu kita bisa menyelesaikan soalnya, tetapi saya tidak bisa tunjukkan karena saya juga masih kesulitan untuk mendapatkan DIP-nya itu atau daftar ilmu pelayaran. Nah, kemudian di sini teman-teman, dalam kalkulator tadi saya sudah bilang untuk sekan atau kosek dalam kalkulator tidak ada. Yang di kalkulator hanya sin, kos, dan tangen. Jadi untuk mendapatkan menyelesaikan soal kosek ini, itu nanti kita hitung dengan cara 1/sin kosek ya, sedangkan sekan 1/cos. Nanti lebih paham lagi di contoh soalnya nanti. Di sini teman-teman kita akan masuk contoh soal, tapi sebelumnya kita akan sebagai mempermudah untuk mengingat cara urutan penyelesaian soalnya. Jadi saya buat semacam skema perhitungan. Jadi skema perhitungan ini untuk sebentar kita akan menyelesaikan satu soal dengan urutan-urutan sebagai berikut ini. Jadi dalam skema ini TO ini adalah tolak, tempat tolak kita, utara atau selatan, timur atau barat bujurnya. TI adalah tiba, tempat tiba, utara atau selatan, timur atau barat. Kemudian kita garis batasi, di bawahnya kita dapat perbedaan lintang atau delta lintang. Ini bukan A, tapi kayak segitiga seperti itu teman-teman. Nah, gambarnya seperti ini, kayak begitu, delta lintang. Kemudian kita dapat utara atau selatan, tergantung soalnya, timur atau barat, bujur. Kemudian nanti kita konversikan ke jumlah daripada perbedaan lintang tadi ke jarak atau mile, teman-teman. Nanti di contoh berikut, kemudian di sini perbedaan bujurnya juga sama, kita buat seperti itu. Kemudian kita lanjut dengan LM atau lintang menengah. Itu sama dengan lintang tolak tambah lintang tiba kita bagi 2. Kita dapati lintang menengah. Jadi di kalkulator kita mau cari lintang menengah itu, di kalkulator nanti kita buat begini. Kos lintang menengah dikali perbedaan bujur, kita dapat simpang. Jadi nanti kita cari lintang menengahnya begitu. Tolak tambah tiba dibagi 2 dapat. Kemudian untuk mendapatkan simpang, ini kita pakai kalkulator dengan rumus ini. Sebutkan atau tekan dulu kalkulator inisial kosnya, kemudian lintang menengahnya langsung kita kalikan dengan perbedaan bujur yang kita dapati di sini. Jadi di sini perbedaan bujur kita merubah dia jadi simpangnya berapa. Situ teman-teman. Kemudian jika di sini simpang lebih besar atau lebih kecil daripada perbedaan lintang, karena akan berpengaruh di mana kita akan mencari jauhnya sesuai 3 rumus tadi. Nanti kita akan masuk ke contoh soalnya. Kemudian untuk mendapatkan haluan, rumusnya TG atau tangen H sama dengan simpang per perbedaan lintang, delta lintang. Untuk kita dapati dia akan berbentuk desimal dan kita akan merubah ke haluan di dalam kalkulator. Di sini saya punya kalkulator sini tertulis shift
ini teman-teman. Nah, kemudian kita shift, tekan shift baru tangen. Jadi kita akan mendapati haluannya berapa. Ada satu soal teman-teman, kita akan selesaikan bersama sesuai skema perhitungannya, jadi berurutan. Kita langsung saja contoh soal. Pertama, tempat tolak kita adalah 12 lintang 12 derajat 00 menit 00 detik selatan. Bujur tolak kita adalah 040 derajat 00 menit 00 detik timur. Lintang tolak atau lintang tiba kita adalah 10 derajat 20 menit 00 detik selatan. Di sini sesuai persyaratan dan rumusnya senama, berarti kita cari selisihnya. Kita kurangkan. Di sini lanjut, bujur tiba kita adalah 041 derajat 20 menit 00 detik timur. Di sini juga senama, jadi kita akan cari selisihnya. Entah yang besar yang mana, tolak atau tiba, kita cari selisih. Lanjut, 00 kita lintang dulu, 00 detik dikurang 0 detik dapat 00 detik juga. Kemudian 00 menit kita kurangkan dengan 20 menit tidak bisa, jadi kita curi 1 derajat dari 12 ini. 1 derajat itu kita tahu adalah 60 menit. Kemudian kita kurangkan di sini jadinya 60. Kita kurangkan dengan 20, kita dapati 40 untuk menitnya. Derajatnya di sini tinggal 11 karena kita udah curi 1. Jadi 11 kurang 10 sama dengan 1. Jadi perbedaan lintang kita adalah 01 derajat 40 menit 00 detik selatan. Kita masih dalam belahan bumi selatan, kita berlayar. Kemudian begitu kita cari untuk perbedaan bujurnya, karena senama kita langsung kurangkan. 41 derajat 20 menit 00 detik timur kita kurangkan dengan 40 derajat 00 menit 00 detik timur. Senama, jadi kita cari selisihnya, kita dapati 01 derajat untuk perbedaan bujurnya 20 menit 00 detik timur. Kemudian kita rubah dia menjadi, gabungkan semua ini menjadi menitnya. Jadi 100 ini kita dapati dari 1 derajat itu 60 menit, kita tambahkan dengan 40 menit menjadi 100. Kemudian di perbedaan bujurnya kita tahu 1 derajat 60, kita tambahkan dengan 20, berarti perbedaan bujurnya adalah 80. Kemudian kita cari selisih, kita cari nilai tengah, kita cari nilai tengah atau LM, lintang menengahnya. Dapatnya dari lintang tolak kita tambah lintang tiba, kita bagi 2 ya, dapat nilainya ini 11 derajat 10 menit 00 detik. Untuk mendapatkan simpang kita pakai cara kalkulator. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk mendapatkan simpangnya kita pakai cara ini. Kita kalkulator dia, kita tekan dulu inisialnya, kosnya dulu teman-teman. Kos, sini kos, mati HP pula. Kos, kemudian kita tekan 11 derajat sini teman-teman, 11 derajatnya di sini. Kemudian 10 menit, tekan lagi di sini. Nah, kita langsung kalikan dengan perbedaan bujur 80. Jadi simpangnya kita dapat 78,485. Jadi kita sudah dapat simpang teman-teman, 78,485. Di sini kolam perbedaan bujur, dari sini nilainya kita taruh sini. Untuk mendapatkan simpang kita pakai cara kos lintang menengah kali perbedaan bujur, kita dapat simpang teman-teman. Kemudian kita bulatkan nilai ini, kita bawa lagi, kasih turun saja. Nah, kita dapati 78,485, kita bulatkan menjadi 78,5. Jadi simpang kita sudah temukan. Kemudian kita cari haluan azimut kita.
dengan rumus tangen H atau tangen haluan sama dengan simpang per perbedaan lintang. Jadi kita langsung pindahkan aja, simpang nilainya 78,5 kita per dengan 100 perbedaan lintang. Jadi kita dapati 0,785. 78,5 kita bagi dengan 100 sama dengan 0,785. Untuk mendapatkan haluan asimutnya teman-teman, kita tinggal tekan inisialnya dulu. Ini dalam kalkulator di sini ada shift tan, kemudian 0,785 kita dapati 38. Ini haluan asimut kita sudah dapat adalah 38 derajat. Jadi kita tinggal pindahkan haluan kita. Di sini selatan, teman-teman, kita tinggal pindah ke bawah. Di sini timur, bujurnya kita pindah ke bawah lagi. 38 kita pindahkan. Jadi haluan kita, asimut kita adalah selatan, 38 timur. Berapakah kira-kira untuk haluan timur, utara timurnya, haluan sebenarnya atau haluan sejati kita? Nanti kita akan cari bersama. Kita lanjut dulu. Kemudian persyaratan untuk kita mendapat jauh, ya teman-teman, ada rumus 3 tadi. Karena di sini perbedaan lintang, teman-teman, ini perbedaan lintang lebih besar daripada simpang. Jadi rumus yang kita pakai adalah poin yang pertama, yang saya sudah jelaskan. Rumusnya pertama, perbedaan lintang lebih besar daripada simpang, maka rumus yang kita pakai adalah jauh sama dengan perbedaan lintang kali sekan haluan. Jadi kita langsung saja, perbedaan lintang adalah 100 nih, kali sekan 38. Kita cari dulu nilai sekan. Jadi tekan dulu inisialnya. Jadi teman-teman, karena di kalkulator tidak ada sekan, ya. Sekali lagi, di sini di kalkulator yang ada hanya sin, cos, dan tangen. Jadi untuk mendapatkan sekan itu, untuk mencarinya, kita akan pakai rumus kalkulator, ya adalah seper cos sekannya. Jadi kita langsung cari nilainya berapa. Di sini sek apa 1 per cos 38 sama dengan 1,269. Kita ambil 3 koma di belakang, kemudian kita kalikan dengan 100. Kita dapat 126,9. Berarti jauh yang kita tempuh, atau dalam soal ini jauhnya kita dapati 126,9 nm atau nautical mile. Jadi untuk mendapatkan haluan sejati kita, teman-teman, di sini seperti ini. Jadi saya gambar seadanya saja. Ini ibaratnya peta. Nanti kita akan buktikan lagi perhitungan secara teori dan secara praktek. Di sini adalah lintang tolak kita, di sini lintang tiba kita. Ya teman-teman, sini lintang tolak, di sini bujur tolak. Di sini lintang tiba, di sini bujur tiba. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk kita mendapatkan haluan sejati kita, di sini haluan asimutnya, teman-teman, kita tahu adalah selatan 38 timur. Jadi kira-kira dia di sini 3 selatan ke timur sesuai arah panah 38. Berapakah haluan sejati kita? Nah, di sini kita tinggal kurangkan 180
teman-teman. 180 kita kurangi dengan 38, kita dapat 142. Berarti haluan sejati kita dari utara dihitung sampai ke titik sini adalah 142 derajat untuk haluan utara timur. Di sini teman-teman saya ada tulis haluan azimutnya kita selatan 38 timur. Haluan sejati kita adalah 180 dikurangi 38 sama dengan utara 142 timur. Nah, demikianlah teman-teman salah satu contoh sederhana untuk pembahasan kali ini. Nanti untuk soal berikut saya atau kita akan langsung ke belajar secara teori dan sekalian dengan praktek. Kita buktikan bahwa hitungan teori sesuai dengan praktek atau tidak. Kalau di dalam praktek kan gampang. Kita tinggal tarik ambil jangka, cari jarak, dapat. Untuk mencari haluan, kita tinggal geser misal jajar, kita langsung dapat. Oke lah, demikian. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Dan tetap sehat, salam pelaut.